Minggu lalu kita sudah mempelajari yang 3 materi ya. Ada persyaratan, fungsi kandang, dan jenis kandang apa saja yang cocok untuk daerah kita ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Pak Guru minta satu orang untuk memimpin doa di depan ya. Putra, maju ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, Pak Guru ingin mengabsen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Rahman sudah datang ya? Minggu lalu tidak hadir. Hari ini hadir semua? Siapa? Nadine tidak hadir. Sakit ya? Jadi kita doakan ya untuk si Nadine, semoga dia di pertemuan selanjutnya bisa melanjutkan lagi ya untuk kegiatan pembelajarannya. Tetap semua ya? Sekarang sudah menjelang siang. Jadi supaya kita tetap semangat sebelum melanjutkan ke materi kita, jadi kita menyanyikan dulu lagu nasional ya. Jadi semuanya berdiri dulu ya. Terima kasih pada anak semua ya, tepuk tangan dulu. Nah, kita kembali ke materi kita hari ini ya. Minggu lalu Pak Guru sudah menjelaskan apa itu kandang, kemudian fungsi kandang, kemudian ada persyaratan pembuatan kandang. Jadi ada yang masih ingat? Ada. Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada. Ya? Masih? Pak Guru ingin menanyakan dulu. Ada yang tahu apa pengertian dari kandang? Saya Pak. Nadiman? Ya silakan Nadiman. Kandang adalah struktur atau bangunan di mana hewan ternak dipelihara. Struktur Atau bangunan hewan ternak dipelihara. Iya, jadi tepuk tangan untuk Nadiman dulu ya. Struktur bangunan ya. Struktur bangunan, jadi ada bangunan ya. Jadi bukan istilahnya bukan tanah kosong seperti di samping kita ini ya. Jadi ada bangunan, di dalamnya ada ternak ya. Nah, pengertian kandang masih ingat. Kemudian apa sih fungsi kandang? Ada yang tahu apa fungsi kandang? Saya Pak. Putra. Satu saja ya. Sebagai tempat beraktivitas dan beristirahat.
Jadi sebagai tempat. Nah, ini dia nih. Jadi tujuan pembelajaran kita di pertemuan kita yang kedua ini ada 3 ya. Nah, ada yang bisa membantu Pak Guru bacakan yang pertama. Ya, silakan. Mengamati kandang ternak yang ada di sekitar berdasarkan bentuk dan fungsinya dengan cermat. Dengan cermat. Yang kedua, Putra. Mengidentifikasi perkandangan ternak yang berada di lingkungan sekitar berdasarkan bentuk dan fungsi dengan tetap. Yang ketiga. Ya, Lanjiman. Menganalisis perkandangan ternak berdasarkan bentuk dan fungsinya melalui pengamatan dengan cepat. Nah, jadi ada 3 ya. Ada 3 tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan yang kedua. Ya, yang pertama mengamati. Apa yang pertama mengamati kandang ya, yang ada di sekitar kita ya, berdasarkan bentuk dan fungsinya. Kemudian yang kedua mengidentifikasi perkandangan ternak yang berada di lingkungan kita juga ya. Kemudian yang ketiga itu menganalisis perkandangan ya, berdasarkan bentuk dan fungsinya. Nah, jadi ini 3 tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita lihat dulu video, ada video pembelajaran ya. Nah, nanti kalian di sini, nah ini ada petunjuknya di sini ya. Ini, lihat yang merah ya. Nah, susunlah pertanyaan yang muncul di benak kalian terkait dengan video yang sudah disimak. Jadi nanti kalian simak dulu videonya. Kira-kira kalau ada pertanyaan ditanyakan saja ya. Kira-kira apa yang mengganjal di dalam pikiran kalian ya? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gini ya? Oke? Ya. Disimak baik-baik ya. Sesuai dengan saran dari pakar bahwa sapi harus diperlakukan dan harus diperhatikan kesejahteraan hewannya. Jadi sesuai dengan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan atau pesawat, sapi ini bebas bergerak maupun mana mau, sehingga kita tidak perlu mengikatnya. Kemudian, kenapa ada headlock? Ini kita sebut headlock di kandangnya agar memudahkan kita pada saat pemberian makan. Jadi ketika sapi ini jadwalnya makan, headlock ini akan kita dikunci sehingga ketika makan semua sapi makan dan mereka akan menghabiskan jatah makan yang ada di depannya. Jadi tidak ada sapi yang tidak makan pada saat makan gitu. Harapannya seperti itu. Jadi semua sapi yang di kandang ini akan memperoleh asupan yang sama gitu Pak. Kemudian kenapa kandangnya seperti ini tidak ada tempat makannya gitu? Karena kita menyesuaikan dengan kemampuannya BD dengan yang sakit, karena kita harus melakukan distribusi menggunakan kendaraan, jadi memudahkan kita untuk melintasi jalan ini, tapi tetap bisa digunakan untuk tempat makan juga. Jadi ada petugas yang akan mengarahkan, memastikan bahwa makanan ini digunakan seluruhnya oleh sapi. Kemudian untuk tempat minumnya, akses untuk kebutuhan peternakannya bisa langsung menghubungi Sardogus Farm di kota. Nah, kalian baru saja menyaksikan satu video ya, video pembelajaran. Nah, nanti di sini ada di kegiatan 4. Di kegiatan 4 ini, jadi minggu lalu kita menonton 2 jenis kandang, satu video ya, tapi ada 2 jenis kandang ya, bisa di satu video itu. Nah, di sini nomor 1 tugasnya di kegiatan 4. Jadi setelah menyimak video ini, kita
membuat alternatif solusi permasalahan yang ada pada dua kandang pada video minggu lalu. Minggu lalu ada dua kandang yang berbeda, jadi solusinya kita dengan memperhatikan video yang ini ya. Ini solusinya ya. Masih ingat kan video yang minggu lalu ya? Masih. Jadi yang pertama itu kita harus mencari alternatif solusi ya permasalahan di video yang minggu lalu. Nah, kemudian yang kedua, ini pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan dari video yang kalian simak barusan, silakan ditanyakan. Ya, untuk kelompoknya ya, kita kerja kelompok ya. Kelompoknya kita masih menggunakan kelompok yang minggu lalu ya. Jadi kalian tinggal gabungkan saja mejanya ya. Gabungkan mejanya jadi satu. Lingkar saja ya, seperti minggu lalu ya. Ayo. Kalau mau menyaksikan kembali video ini, kalian cek di grup WA kita ya. Silakan ditonton video yang minggu lalu atau yang ini. Kalian bandingkan ya. Nah, nanti hasil dari kerja kelompok ini kalian presentasikan ya di depan. Oke? Tiap kelompok presentasikan ya di depan sini, di depan kelas. Nah, silakan dikerjakan Pak Guru beri waktu 15 menit ya untuk mencari alternatif solusi dari video minggu lalu. Ya. Permasalahannya apa? Nah, di situ sudah ada LKPD ya. Jadi kalian tinggal mengerjakan saja ya, tinggal diisi. Silakan dicek di HP-nya masing-masing di grup WA-nya ya. Bisa dengan cara menonton kembali video yang kemarin ya. Dan cek. Oh, ini ternyata ini permasalahannya. Untuk kandang yang video minggu lalu berbeda dengan kandang ini ya. Jadi ini contoh kandang yang bagus ya. Sesuai dengan syarat-syarat pembuatan kandang. Semua lagi tidur dan marah ya. Sambil dikerjakan, dicatat aja. Ini alternatif solusi dari permasalahan video minggu lalu. Kalian catat aja ya. Sesuai dengan video yang sekarang ya, kalian bandingkan saja. Ternyata harus begini ya, kandangnya misalnya ya. Nanti ketua kelompoknya dengan anggotanya ya. Nanti yang baca nanti kalau mau bergantian ya. Untuk hasil tugas ini, kegiatan 4. Waktu masih 7 menit ya. Sebelum kita lanjutkan di materi yang selanjutnya ya. Selesaikan dulu tugas yang ini. Presentasikan. Nanti Pak Guru akan memberikan materi selanjutnya ya. Kesalahan yang mana dia dulu ya. Coba dicek dulu kerjanya.
ganti ke temannya ya. Bagi-bagi tugas lah, biar udah satu-satu orang ya. Nah. Misalnya 3 orang bisa bergantian ya. Nanti misalnya lagi masuk saya baca, nah, nanti temannya yang lain, atau wilayah pertama misalnya ya. Wilayah di sini juga itu 4 orang gitu ya. Udah 4 orang bergantian aja tidak apa-apa. Jadi harus tahu satu. Satu dulu Pak. Kelompok 1 siap. Ya. Ya. Ayo. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan. Dibacakan pelan-pelan ya, biar temannya nanti ya. Ayo, silakan. Ya, jangan lupa salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami, yaitu kandang pertama. 1. Pembersihan rutin. Dengan membersihkan kotoran secara teratur, hal ini penting untuk menjaga kebersihan kandang dan kesehatan hewan. Dengan membersihkan kandang dapat mencegah berkembangnya bibit penyakit pada ternak. 2. Teknologi pengolahan lanjutan yaitu mengolah kotoran sapi menjadi biogas dan kompos. Pengolahan lanjutan seperti sistem biogas atau sistem pengolahan limbah modern. Selain itu, kotoran sapi dapat diubah menjadi pupuk kompos yang sangat baik untuk kebun atau pertanian. Caranya adalah dengan mencampurkan dengan bahan organik lainnya seperti jerami, dedaunan, dan serasa. 3. Sistem drainase yang baik. Kandang harus memiliki sistem drainase yang baik untuk mengurangi genangan air dan meminimalkan akumulasi kotoran. 4. Tempat pembuangan kotoran ternak. Membuat tempat untuk membuang kotoran ternak dengan aman. 5. Konsultasi dengan ahli pertanian atau veteriner. Meminta saran tambahan atau solusi yang lebih spesifik untuk kondisi dan kebutuhan kandang pada ahli pertanian atau veteriner. 6. Perhatikan kesehatan hewan. Selalu memperhatikan kesehatan hewan-hewan dan memastikan mereka memiliki akses ke air bersih dan makanan yang sehat. 7. Pentingnya perencanaan. Penting untuk merencanakan dari awal bagaimana kita akan mengolah kotoran dan limbah dari kandang agar tidak terjadi akumulasi berlebihan. 8. Kesejahteraan ternak. Kesejahteraan ternak adalah yang utama dalam pemeliharaan ternak. Kandang kedua. Jika kandang ternak sapi tidak memiliki ventilasi dan tertutup, ini bisa menjadi masalah untuk kesehatan dan kenyamanan hewan. Berikut adalah beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan. 1. Menempatkan kandang yang tepat. Memindahkan kandang ke tempat yang lebih terbuka atau terkena angin untuk memaksimalkan aliran udara alami. 2. Pastikan untuk memilih solusi yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan spesifik kandang. Selalu memperhatikan kesejahteraan hewan dan memastikan bahwa mereka memiliki lingkungan yang sehat dan nyaman untuk tinggal. 3. Menjadikan kandang dengan sistem terbuka, terutama di daerah yang kita miliki cuaca yang panas. Sudah selesai? Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 3 ya. Jadi silakan kelompok 3 untuk maju ke depan ya. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo. Ayo sampaikan ya. Setelah sampai gantian ya. Gantian aja, apa-apa. Masing-masing satu atau apa ya.
dikurangi. Kandang pertama dan kedua sama-sama memiliki kekurangan dalam hal persyaratan pembuatan kandang ternak, yaitu kandang pertama memiliki kekurangan dalam hal pengolahan kotoran dan sisa pakan, yaitu kotoran ternak ditumpuk di dalam kandang sehingga kandang menjadi kotor. Masih terlihat ada genangan air di dalam kandang akibat dari tidak adanya drainase yang dibuat oleh pemilik kandang. Kandang kedua, kurangnya ventilasi dan tidak karena langsung oleh sinar matahari sehingga pergantian udara bersih dan kotor sangat sulit terjadi. Kandang kedua memiliki kelebihan yaitu pengolahan kotoran dan sisa pakan ternak menjadi kompos dan biogas. Alternatif solusi dari kandang pertama adalah dengan cara membuat tempat penampungan kotoran ternak sesuai dengan syarat awal dalam pembuatan kandang ternak. Oh ya, sudah selesai ya. Untuk kelompok 3, tepuk tangan ya. Tangan kelompok 3. Terima kasih. Jadi 3 kelompok sudah selesai menyampaikan ya, sudah mempresentasikan dari hasil pengamatannya. Dari hampir sama ya. Dari 3 kelompok ini ada beberapa masalah yang hampir sama. Yang pertama itu masalah kebersihan ya. Masalah kebersihan. Yang kedua yang nyangkut drainase ya. Jadi usahakan lebih tinggi, tidak perlu di atas gunung ya. Jadi diusahakan lebih tinggi dari lingkungan kita di sekitar. Jadi maksudnya biar air atau istilahnya kotoran dari misalnya ada banjir nih. Jadi tidak mengumpul di sini airnya misalnya gitu ya, tidak mengumpul di kandang kita, itu maksudnya. Jadi lokasinya harus lebih tinggi dari daerah sekitar. Kemudian letak bangunan kita ya. Jadi letak bangunan kandang itu harus mudah dijangkau ya. Jadi mudah dijangkau ketika kita membawa pakan ternak, rumput dan lain-lain, itu mudah ya. Jadi tidak sulit. Misalnya kita kandang kita di atas gunung sana kan nggak mungkin. Iya. Gimana mobil bisa naik ke sana kan? Bawa rumputnya susah ya. Selanjutnya konstruksinya, jadi harus kuat ya. Konstruksi harus kuat. Misalnya bahan atapnya dari apa, kemudian dindingnya dari apa, tempat pakannya dari apa. Jadi harus kuat konstruksinya ya. Kemudian bahannya apa saja. Yang kelima perlengkapan kandang. Jadi perlengkapan kandang itu harus ada ya. Jadi perlengkapan kandang itu seperti tempat pakan, tempat penampungan kotoran itu juga termasuk perlengkapan ya. Belum lagi perlengkapan yang lain seperti tempat minum, kemudian untuk mencacah rumput juga. Jadi termasuk perlengkapan kandang ya. Nah, tipe kandang nih. Tipe kandang itu dibedakan menjadi 2 ya. Ada 2 jenis tipe kandang ternak ya. Yang pertama ini apa namanya? Kandang koloni. Kandang koloni. Ada yang pernah mendengar apa kandang koloni? Belum? Kandang koloni. Yang kedua ada kandang individu. Pernah dengar apa individu? Pernah ada yang mendengar kira-kira apa? Kata-kata individu. Individu itu apa? Ini. Satu. Sendiri. Ya. Jadi individu itu sendiri. Kalau koloni dia itu berkelompok. Jadi satu kandang itu diisi oleh banyak ternak. Banyak sapi atau banyak ayam ya? Nah, tuh lihat tuh. Nih. Dia ngumpul di sini nih. Sedangkan kandang individu, nah seperti ini. Jadi dia tiap kandang itu berisi 1 ekor. 1 ekor. Untuk kandang koloni, dia nih ada yang sampai 10 ekor per koloni ini. Puluhan ya? Nah, jadi Pak Guru tayangkan dulu videonya ya. Ada videonya. Nah, kalian bisa melihat ya biar tidak gimana sih kandang koloni itu ya. Jadi perhatikan ya. Nih, kandang koloni. Nah, selanjutnya Pak Guru mau menanyakan ini.
pembelajaran hari ini ya. Tanpa guru menggunakan mode pembelajaran PBL ya, problem based learning. Kira-kira pembelajaran seperti ini, seperti yang kita peragakan hari ini ya. Kan biasanya Pak Guru itu kan, Pak Guru dan Pak Ibu Guru kan biasanya datang selama memberikan catatan kan. Nah, sekarang kita sambil nonton video kan, ada video pembelajaran. Kira-kira gimana pendapat kalian? Apakah bisa dilanjutkan atau tidak mode pembelajaran seperti ini? Kira-kira membosankan atau tidak misalnya? Tidak. Tidak membosankan? Ya. Jadi tetap semangat ya? Nah, kemudian kira-kira kalian istilahnya dalam pemahaman pembelajaran itu bisa dimengerti atau tidak? Bisa. Video. Kan kita dengar dulu nih, kita baca dulu di modul misalnya kan, kira-kira apa ini kandang koloni? Kan bingung kalian kan? Iya. Jadi tidak tahu kandang koloni itu seperti apa. Tadi kita sudah menonton video yang seperti ini kan videonya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jadi pembelajaran kita hari ini menggunakan mode pembelajaran problem based learning. Jadi untuk materi hari ini, untuk materi perkandangan, jadi untuk 2 pertemuan sudah selesai ya, sudah kita lewati. Jadi terima kasih untuk kalian. Untuk materi selanjutnya nanti ada tentang administrasi ternak ya. Itu pertemuan minggu kita selanjutnya ya. Jadi jangan lupa ya. Kalau bisa dicek-cek aja dulu di Google apa itu administrasi ternak ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat dulu sebelum kita bertemu untuk minggu depan. Jadi terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk ucapkan ya. Jadi sebelum kita keluar ruangan untuk selesai ya. Jadi saya minta untuk satu orang pimpin doa ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran ya. Untuk memimpin doa di depan ya. Ayo bergerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya terima kasih untuk putra. Ya. Ya sebelum pulang ya semangat dulu ya. Ya.